Sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarah Lusdiasari dengan NIM 0221185. Saya adalah mahasiswi tingkat 3 Program Manajemen di Universitas PGRI Linggabuana, Kota Sukabumi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhan tugas mata kuliah Manajemen Resiko yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Angga Pramadista Sudrajat SEMM. Materi yang akan saya sampaikan adalah resiko keuangan perusahaan. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa itu arti resiko? Resiko menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia ataupun KBBI adalah akibat kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan ataupun tindakan. Setelah kita paham arti dari risiko, mari kita lanjut ke risiko keuangan. Risiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan ataupun ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. Birmingham dan Houston yang dikutip oleh Darmawan 2015 menjelaskan bahwa risiko keuangan adalah suatu tambahan risiko bagi pemegang saham biasa yang diakibatkan oleh penggunaan leverage keuangan. Leverage keuangan mengacu pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap, hutang, dan juga saham preferen. Nah, kita kembali ke perusahaan. Di dalam perusahaan, risiko yang dihadapi dalam aspek keuangan cukuplah tinggi. Antara lain, yang pertama adalah biaya produksi yang berlebihan, yang kedua biaya overhead yang tinggi, kemudian yang ketiga utang, dan juga yang keempat adalah pinjaman yang berlebihan. Adapun cara mengatasi pengurangan biaya tersebut dapat dilakukan. Yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi dapat mengurangi biaya-biaya, namun hal ini memerlukan perencanaan yang baik sebelum dilakukan. Contohnya adalah produk selalu tersedia pada saat diperlukan, tenaga kerja meningkatkan kualitas mereka sehingga dapat memperkecil pemborosan. Nah, ini juga akan menjadi efisiensi. Poin kedua adalah otomatisasi. Nah, otomatisasi ini merupakan salah satu jalan keluar untuk mengurangi biaya produksi, yaitu dengan menggantikan peran manusia dengan mesin. Nah, efisiensi berhubungan dengan poin yang pertama, yaitu dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Poin kedua, risiko keuangan yang tinggi, yaitu biaya overhead yang tinggi. Biaya overhead adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi ataupun jasa. Sederhananya, biaya overhead artinya tambahan beban ataupun beban-beban lain. Nah, yang termasuk biaya overhead antara lain yaitu pajak, kemudian biaya asuransi, kemudian biaya ATK, biaya sewa, kemudian biaya keamanan, dan lainnya. Selanjutnya, untuk menghitung biaya overhead dalam persentase, caranya yakni dengan menjumlahkan biaya tidak langsung ataupun biaya overhead dibagi dengan biaya langsung untuk kemudian dikalikan dengan 100%. Perhitungan tersebut nantinya akan dikalikan dengan besaran biaya overhead yang dikeluarkan. Risiko keuangan yang tinggi di poin ketiga adalah utang. Untuk pengertian utang tersendiri, definisinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran 1 PSAP Nomor 09 tentang kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Berikut bukti bahwa utang merupakan sumber risiko tinggi bagi keuangan perusahaan adalah terjadinya krisis berkepanjangan karena utang. Salah satu penyebab terjadinya krisis berkepanjangan di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 adalah utang swasta kepada kreditor asing yang pada saat jatuh tempo ternyata tidak terbayar. Contohnya dengan krisis tersebut, perusahaan perlu mengendalikan utang-utang mereka agar terhindar dari kebangkrutan. Yang pertama adalah pencegahan utang. Perusahaan harus memiliki kebijakan keuangan yang ketat. Hal tersebut bisa mempertahankan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kebijakan keuangan yang lemah. Karena lebih baik membatalkan usaha-usaha yang beresiko daripada menanggung utang di kemudian hari. Salah satu cara mencegah utang dengan kredit asuransi.
Poin yang kedua adalah penagihan utang. Penagihan utang yang tidak sensitif dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Itu sebabnya mengapa penagihan utang diserahkan kepada agen ataupun debt collector bukan solusi yang sederhana. Hal ini bisa membantu untuk proses penagihan utang yang bisa jadi nantinya tidak akan terbayarkan. Poin yang selanjutnya merupakan pinjaman yang berlebihan. Pinjaman yang berlebihan dapat disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama merupakan ketergesaan manajemen. Contohnya seperti yang pertama, investasi yang berlebihan pada pabrik baru. Perusahaan wajib memilah-milih, wajib mengkaji ulang untuk melakukan investasi supaya di kemudian hari tidak adanya kerugian pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, diversifikasi produk yang lemah. Yang ketiga, investasi pada saat yang tidak tepat. Faktor yang kedua adalah ketidakaktifan manajemen, seperti yang pertama kegagalan dalam respon periode jatuhnya penjualan, yang kedua kegagalan pencegahan jatuhnya penjualan pada lokasi pasar yang ditentukan, kemudian yang ketiga merupakan harga barang terlalu tinggi atau harga di bawah harga pokok produksi. Faktor yang ketiga merupakan kenaikan bunga. Contohnya seperti yang pertama, nilai utang yang harus dibayarkan ternyata lebih tinggi. Yang kedua, kebutuhan akan modal kerja juga lebih besar. Di dalam perusahaan, utang mempunyai 3 efek yang membahayakan bagi perusahaan tersebut, yaitu yang pertama, menambah beban perusahaan sehingga pendapatan terpaksa digunakan untuk membayar pinjaman-pinjaman daripada diinvestasikan. Poin yang kedua, bank atau para pemegang saham mungkin hilang kepercayaan pada perusahaan dalam hal kemampuan untuk membayar kembali pinjamannya. Akhirnya, para pemegang saham mungkin akan menjual saham-saham mereka, sedangkan bank mungkin menuntut pembayaran ganti rugi ataupun pembayaran pelunasan utangnya dalam waktu itu juga. Poin yang ketiga adalah jika perusahaan sudah tidak lagi mendapatkan pinjaman dari bank oleh karena nilai pinjamannya sudah maksimal ataupun sudah di atas ambang batas, dan jika perusahaan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, perusahaan dapat dilikuidasi. Selain risiko utang, ada pun risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang ditanggung kreditor akibat debitor tidak mampu membayarkan pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati. Sering terjadi pada produsen yang menaruh produknya terlebih dahulu yang dibayarkan kemudian, atau debitor meminjam uang untuk usaha tetapi usahanya mengalami kegagalan. Akibatnya timbul kredit yang macet. Di mana ada risiko, pasti ada upaya untuk mengatasi hal tersebut ataupun menangani risiko kredit. Di antaranya dengan cara memberikan kredit pada seseorang yang minimal memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat dipercaya ataupun memiliki karakter, watak, dan juga reputasi yang telah diketahui. Yang kedua, harus memiliki kemampuan untuk membayar ataupun capacity. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan ataupun hasil yang diperoleh dari usahanya ataupun laba usaha. Yang ketiga adalah memiliki modal sendiri yang ditempatkan dalam usaha ataupun kapital sehingga merupakan net personal asset. Yang keempat adalah condition, yaitu keadaan usahanya selama ini adalah menunjukkan tren naik, mendatar ataupun menurun. Oke, selanjutnya adalah alasan mengelola resiko keuangan. Yang pertama, mengendalikan resiko keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena investor sangat menyukai manajer keuangan yang mampu mengidentifikasi dan juga mengelola resiko pasar. Yang kedua adalah stabilitas kas dapat meningkatkan kejutan laba sehingga ekspektasi arus kas naik, stabilitas laba mengurangi resiko gagal bayar dan juga kebangkrutan. Poin yang ketiga adalah manajemen exposure yang aktif, membuat perusahaan bisa konsentrasi pada resiko bisnis utama. Misal, perusahaan manufaktur dapat terlindung dari risiko suku bunga dan juga mata uang dengan berkonsentrasi pada produksi dan juga pemasaran. Kemudian yang terakhir adalah
pemberi pinjaman ataupun kreditur, karyawan dan juga pelanggan juga bisa memperoleh manfaat dari manajemen exposure. Keseluruhan materi yang telah saya sampaikan merupakan garis besar mengenai risiko keuangan perusahaan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share untuk video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.